Oke, ini kita punya soal tentang rangkaian hambatan. Ini materi listrik dinamis. Jadi pada di sini ada soal. Beda potensial antara titik A dan B pada gambar di bawah ini adalah berapa? Titik A di sini, titik B di bawah sini. Nah, jadi ini kan nanti ada arus yang mengalir nih, I-nya. Ini kalian tidak perlu pakai hukum 2 Kirchhoff. Kenapa? Karena di sini siapa nih, tegangan listriknya itu hanya 9 volt. Kalau kalian pakai hukum 2 Kirchhoff tuh biasanya tegangannya itu ada 2 buah ya. Kemudian letaknya itu nanti jauh dia, kadang ada di sini, ini ada di sini ya, nanti satunya di sini atau di sini. Jadi dia beda tempat gitu. Kemudian lihat, ini I arus itu kan keluar dari sini. Arus ini. Dan I-nya ini akan memencar. Jadi ini yang I1, nanti ini ada I2 dan ini ada I3. Jadi tapi ini tidak pakai hukum Kirchhoff 2 ya, tidak pakai hukum 2 Kirchhoff. Ini kita pakai hukum Ohm biasa aja. Cuman sifat hukum Kirchhoff dipakai, yaitu arus masuk sama arus keluar. Untuk lebih pahamnya nih, saya jelaskan secara terperinci dulu. Langkah pertama untuk menyelesaikan soal ini, kalian harus tahu I1-nya ini berapa, I totalnya ini berapa. Cara tahu berapa arus mengalir pada rangka ini, kalian harus menghitung berapa hambatan total di rangka ini. Caranya adalah menggabungkan hambatan ini menjadi satu buah hambatan. Jadi ini kan ada 1, 2, 3, 4, ada 4 buah hambatan ya. Jadi kalian gabungkan. Tapi cara menggabungkan tidak bisa sekalian main asal tambah-tambah aja. 2 tambah 4 tambah 3 tambah 1. Oh, berarti ada 10. 10 kah? Ya, ada 10 ohm. Tidak boleh seperti itu. Lihat susunannya, dia seri atau paralel. Nah, ini yang bikin kepala kalian pasti pecah dan bingung. Ini macam mana cara menentukan seri paralelnya? Ingat, seri itu artinya dia berada dalam satu tali yang sama. Itu secara sederhana saya terjemahkan seperti itu aja. Jadi kalau kalian lihat, 1 ohm ini dia setali dengan siapa? Dia tidak ada setali dengan siapapun. Karena di sini ketika kalian dari 1 ohm ini, kalian akan menemui percabangan. Jadi kalian tidak boleh digabungkan dulu yang 1 ohm. Sama halnya dengan yang 3 ohm. 3 ohm ini sama. Di sini ada percabangan yang tidak konsisten dia. Ke sini nanti ke sana, nanti ada ke bawah sini, dan dia tidak ada berpasangan seri paralelnya. Yang bisa kalian gabungkan terlebih dahulu itu pasangan yang ini. Ini sama ini. Ini kan gabungan dulu. Ini namanya seri. Dia satu tali. Dia hanya belok aja nih. Jadi kalau kalian berjalan dari 2 ohm, kalian belok saja ke bawah, dapatnya 4 ohm. Dan ketika kalian jalan lagi, ini udah percabangan. Nah, berarti dia bukan seri lagi. Jadi cukup dari 2 ohm sampai 4 ohm. Ini namanya seri. Jadi nanti R serinya sama dengan 2 ditambah 4. Tinggal kalian jumlahkan aja. R-nya sama dengan 6 ohm. Ah, ini gambarnya berubah. Jadi biar mudah dipahami, kita gambar ulang gitu. Karena kalau tidak digambarkan ulang, kalian pasti pusing. Pusing bukan 7 keliling lagi, tapi 1000 keliling kalian pusingnya. Jadi ini kalian biarkan. Ini yang 1 ohm, ini 3 ohm. Biarkan aja. Karena kalian tidak ganggu. Yang kalian ganggu ini berdua. Jadi yang berdua ini kalian gabungkan. Maka setelah bergabung dia bersatu. Dan gambarnya seperti ini aja. Nih. Sebenarnya boleh saja saya gambarkan di sini. Cuman jelek nanti gambarnya. Kalian kan bingung. Si 3 ini pasangannya dengan siapa? Si 3 ini pasangannya dengan si ini, si 6 ohm ini. Yang kalian gabungkan. Nanti ini namanya susunan paralel. Paralel, dia bertingkat sebelah kiri dan sebelah kanan. Kenapa yang 3 ohm sama 4 ohm ini tidak boleh paralel? Karena masih ada si 2. Kalau ini kan sudah kosong, tidak ada lagi. Jadi harus 1 lawan 1, sebelah 1 di kiri, sebelah 1 di kanan. Atau ada 1 lagi di tengah. Jadi harus 1-1 semuanya. Atau gambarnya itu bertingkat. Jadi bisa saja bertingkat seperti ini, paralel. Nih. Nah, ini paralel. Jadi dia 1-1-1. Itu bertingkat, tingkat atas, tingkat bawah, dan tingkat tengahnya ini. Tapi kalau kalian gambarnya itu nanti misal di sini ada 1 buah, di sini ada 1 buah, kemudian di bawahnya ada 1 buah, kalian tidak boleh paralelkan sumber mereka bertiga. Ini gabungan dulu. Ini gabungan dulu jadi seri. Jadi nanti gambarnya berubah lagi. Seperti ini. Jadi ingat, paralel itu dia bertingkat kiri dan kanan tapi 1 lawan 1. Tidak ada hambatan lain selain tingkat atas, tingkat bawah, atau tingkat sebelah kiri, sebelah kanan. Itu paralel. Makanya si 3 ohm sama 4 ohm ini saya tidak gabungan terlebih dahulu. Karena dia masih ada si 2 ohm di atas ini. Jadi 2 ohm ini harus digabungkan dulu dengan 4 ohm.
maka hasilnya 6 ohm akan diparalelkan lagi dengan 3 ohm. Jadi seperti itu logikanya ya. Jadi aturan seri paralel itu harus benar-benar kalian pahami. Kalau tidak dipahami pasti bingung nanti selanjutnya. Jadi paralel itu pakai rumus 1 per R sama dengan 1/3 ditambah 1/6 ya. Nih 3 ohm 6 ohm. Sama akan menyebut ke angka 6. Ini juga ke angka 6. Supaya jadi angka 6 ini harus kalikan 2. Ini juga kalikan 2. Kalau ini kan kalikan 1, ini kalikan 1 aja. Berarti ini nanti ini 2, ini 1. Berarti 1 per R sama dengan 3/6. Dibalik. Maka R-nya sama dengan 6/3. Maka nilai R-nya sama dengan 2 ohm. Nah, gambarnya berubah. Gambarnya berubah jadi seperti ini. Nah, ini tadi digabungkan. Hasilnya 2 ohm. Ini dia gabungannya. Ini 1 ohm tetap. Nah, selanjutnya ini yang terakhir. Dari 1 ohm ini, kalau kalian jalan, ini namanya hambatan secara seri. Satu jalan aja. Dia tidak bercabang dan tidak bertingkat kiri kanan. Lalu bagaimana kalau gambarnya saya ubah seperti ini? Nah, ini kan kadang kalau seperti ini kalian pasti sudah bingung. Ini seri atau paralel ya? Seri atau paralel? Seri atau paralel? Ini namanya seri. Tetap satu jalan. Jadi bukan tingkat kiri dan kanan ini. Karena dia tidak melalui percabangan dari 1 ohm ke 2 ohm, sebelah kiri sebelah kanan, tapi dia tidak bercabang. Beda dengan kasus ini. 3 ohm ke 6 ohm. Kalau kalian lihat, dia bercabang nih. Di sini ada cabangnya. Nah, nih. Kalau ini kan dia tidak bercabang. Nih. Sudah tidak bercabangan lagi di sini. Makanya dia seri. Maka nanti R-nya sama dengan 1 tambah 2. Berarti R-nya sama dengan 3 ohm. Nah, inilah dia hambatan akhirnya. Maka gambar terakhirnya dia seperti ini. Nah, ini tadi berapa volt? 9 volt ya. 9 volt dan ini 3 ohm. Nah, maka nanti kalian ingin menghitung I totalnya, berarti kan ini ada I total nih, I yang mengalir tadi I satunya. Jadi I satunya itu pakai rumus V per R. Atau I total sama dengan V total dibagikan R total. Inilah namanya kuat arus pada rangkaian. Kalau ditanya, berarti I satunya sama dengan 9 volt dibagikan dengan 3 ohm. Berarti I satunya sama dengan 3 ampere. Nah, gitu. Tapi belum selesai ya. Karena ini baru menghitung si I1. Yang ditanya adalah beda potensial titik A sampai B. Ini kalian akan bergerak mundur. Nih, saya gambarkan titik AB ya. Yang ini titik A, titik B. Nah, udah. Kan? Set. Kemudian titik AB itu di ini tadi. Ini A, ini B. Nah, udah. Oke. Oke. Nah, udah. Jadi ini kan gerak mundur. Ini kan 3 ampere nih, gerak mundur nih kan. 3 ampere udah ketemu ya, 3 ampere ya, 3 ampere. Nih. Jadi ini arusnya 3 ampere nih kan. Ini arusnya 3 ampere. Nah, udah. 3 ampere ini kalau kalian lihat ini kan dia dari titik ini ke titik ini nanti dia lewat ya ke 2 ohm. Kalian bisa hitung V di sini. V di 2 ohm ini. Jadi ini 3 ampere, V-nya pakai warna ungu ya. Nah, V-nya sama dengan I kalikan R. I yang mengalir ini kan tadi 3 ampere ya. Melewati 2 ohm. Berarti V-nya sama dengan 6 volt. Nah, ingat AB itu asalnya paralel dari 3 ohm sama 6 ohm. Pada hambatan paralel, pada rangkaian paralel, V-nya sama. Nah, jadi V di sini si V2 ohm ini karena dia paralelnya dari 3 ohm dan 6 ohm berarti dia nanti sama V di sini 6 volt. Sorry. 6 volt. V di sini juga 6 volt. Nah, ya. Sama. Jadi kalau kalian hitung 6 dibagi 3. Ini berarti 2 ampere. Jadi kan arusnya tadi mengalir kan gini. Ini kan arus mengalir
3 ampere kan. Nah, lalu kalau ditanya, ini jawabannya 6 volt berarti ya. Si E 6 volt. Misal pertanyaan itu berapa arus I2 dan I3 ini. Nah, lihat. I2 ini kan melewati yang ini. Ini kan sudah ada nih 6 volt di sini. Jadi kan bisa hitung I di sini ini berapa. Maka I2 di sini ini sama dengan 6 volt dibagikan 6 ohm. Nih, berarti sama dengan 1 ampere. Jadi 1 ampere nih mengalir ke sini, 1 ampere. Kemudian arus yang ke sini si I2-nya, I3-nya. I3-nya itu berarti nanti sama dengan sini ya. I3-nya sama dengan 6 volt dibagikan dengan 3 ohm. Berarti I3-nya sama dengan 2 ampere. Nah, gitu. Jadi kalau kalian lihat I1 kan sama dengan I2 tambah I3. I2 tambah I3. Jadi berlaku hukum ohmnya. Hukum ampernya. Hukum Kirchhoff-nya. Ini kan tadi 3 ampere ya kan? Ya sama dengan I2-nya kan udah dapat nih 2 ampere. 2 ampere ditambah I3-nya 1 ampere. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalian harus bergerak mundur. Setelah kalian menghitung I totalnya sudah dapat kan 3 ampere. Jadi kalian lihat gambar kalian tuh dari mana ke mana tadi. Oh, ternyata si 3 ampere tuh melewati dari sini. Dia melewati yang 2 ohm sama 1 ohm. Jadi nanti kalau dikali kalau dikali V di sini, V sama dengan 3 kali 2. Berarti V-nya sama dengan 6 volt. Yang ini kan V-nya sama dengan 3 kali 1. Berarti V-nya sama dengan 3 volt. Gitu. Jadi kalau digabung dia 9 volt sama dengan sumbernya. Gitu. Kemudian si 2 ohm tadi kan asalnya dari paralel si 3 ohm sama 6 ohm yang ini. Pada rangkaian paralel itu V-nya sama. Jadi V yang di sini yang 2 ohm nih, V yang 2 ohm 6 volt sama juga 6 volt di 6 ohm ini. 6 volt 6 volt. Kalau ditanya berapa arus yang mengalir, berarti tegangannya dibagi dengan ohmnya. 6 volt bagi 3 ohm berarti 2 ampere. Ini 6 volt bagi 6 ohm berarti sama dengan 1 ampere. Maka kalau kalian jumlahkan dari gambar awalnya tadi I1 sama dengan I2 tambah I3, I1 sama I2 tambah 3, hasilnya pasti sama. 3 ampere sama dengan 2A ditambah 1 ampere. Jadi seperti itu proses berpikirnya. Emang agak ribet nih. Kalian harus mengubah rangkaiannya dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Jadi kalau kalian bingung, wajar. Karena emang ribet cara menghitungnya. Tapi harus diproses pemikirannya secara bertahap. Jadi bisa diterapkan ke soal-soal yang sejenisnya ya. Saya harapkan seperti itu. Dan semoga alur berpikirnya bisa dicerna. Oke? Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa di video berikutnya lagi. Dadah.